P19 Apa Mas normal? Di pagi harinya Ara terbangun dari tidurnya. Ia terkejut saat melihat ada sebuah tangan besar melingkar di perutnya. Namun Ara langsung tahu tangan siapa yang tengah melingkar di perutnya. Ara perlahan memindahkan tangan yang melingkar di perutnya. Setelah berhasil ia langsung beranjak dari tidurnya. Namun tiba-tiba tangannya ditahan oleh suaminya. "Mas, sudah bangun?" tanya Ara yang kembali duduk di samping suaminya. Sini tidur lagi, temani aku tidur," ucap Dewa dengan suara serak khas baru bangun tidur. "Aku mau sholat dulu Mas," ucap Ara dengan lembut. Mendengar Ara mau sholat, Dewa langsung melepaskan tangan Ara. "Ya udah sana sholatlah, setelah itu temani aku tidur," ujar Dewa. Ara langsung tersenyum lalu beranjak menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu Ara langsung melaksanakan sholat subuh sendirian. Tak lupa ia berdoa untuknya, suaminya, mertuanya dan kedua orang tuanya. Setelah melaksanakan sholat, Ara langsung merebahkan lagi tubuhnya di samping suaminya dan langsung ditarik oleh Dewa ke dalam pelukannya. "Mas," ucap Ara terkejut saat Dewa menarinya ke dalam pelukannya. Jawab Dewa tanpa membuka matanya. Ara terdiam memperhatikan wajah tampan milik suaminya. Rahang tegas, bulu mata lentik, alis tebal, bibir tipis dan seksi, ditambah bulu-bulu halus yang tumbuh di bagian janggutnya. Hal itu menambah ketampanan seorang dewa. "Aku tampan ya?" tanya Dewa yang langsung membuka matanya. "Ya kamu tampan sekali Mas. Terkadang aku sampai minder dengan ketampananmu ini," ucap Ara jujur. "Kenapa harus minder? Kamu itu cantik, baik dan ceria. Siapa saja orang yang ada di dekatmu akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang kau pancarkan," ucap Dewa sambil membalai pipi Ara. "Mas bisa aja," ucap Ara tersipu malu. "Ara, jika suatu saat nanti terjadi sesuatu kepadaku, aku harap kau harus bisa menerimanya dengan ikhlas, karena aku tak mau kamu bersedih karenaku," ucap Dewa. "Ih Mas, ngomong apa sih? Aku tidak akan membiarkan Mas pergi dariku. Jika Mas pergi meninggalkan aku, maka aku akan selalu setia menunggu Mas pulang kepadaku," ucap Ara tegas. Dewa tersenyum senang dengan jawaban Ara. Ia benar-benar merasa beruntung bisa mendapatkan istri paket komplit seperti Ara. "Mas, aku mau tanya boleh?" ucap Ara dengan serius. "Tanya apa?" jawab Dewa dengan serius juga. "Maaf ya Mas sebelumnya, tapi apapun jawaban Mas aku akan menerima Mas apa adanya dan akan berusaha untuk menyembuhkan Mas," ucap Ara dengan bersungguh-sungguh. "Maksudnya apa Ara? Langsung aja ke pertanyaanmu, jangan membuatku pusing dengan teka-tekimu." Apa Mas Norman?" tanya Ara dengan lirih sambil menundukkan kepalanya, takut Dewa akan marah dengan pertanyaannya. Namun mau bagaimana lagi ketimbang ia mati penasaran, karena selama jadi istrinya Dewa tak pernah menyentuhnya. Jangankan menyentuh, mencium saja baru satu kali saat di apartemen dulu. Mata Dewa langsung melotot tak percaya saat mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Ara. Ia langsung beranjak bangun dari tidurnya dan diikuti oleh Ara. Apa Ara tidak tahu kalau selama ini Dewa telah mati-matian menahan hasratnya yang bergejolak saat bersama dengannya? "Jadi kamu pikir aku ini gak normal?" tanya Dewa memastikan. "Maaf Mas, aku gak bermaksud untuk garis bawah." Jawab iya atau tidak Ara. "Tidak usah banyak penjabaran," ucap Dewa memotong ucapan Ara. Ara hanya menganggukkan kepalanya saja pertanda ia menyakan ucapan Dewa. Dewa menghela nafasnya dengan kasar lalu menatap ke arah Ara. "Apa karena aku tidak menyentuhmu, jadi kau beranggapan kalau aku ini tidak normal?" tanya Dewa dan lagi-lagi Ara hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. "Ara, asal kau tahu ya, setiap malam aku menahan hasratku saat melihatmu tidur di sampingku. Bukannya aku tidak mau menyentuhmu, namun untuk saat ini belum waktunya. Aku belum mau kamu hamil untuk saat ini, karena aku ingin kau menguasai bela diri yang baik dan menembak yang baik.
agar kau bisa melindungi dirimu sendiri dari ancaman musuh-musuhku, jelas Dewa sambil menggenggam tangan Ara. Maaf Mas, aku tidak tahu kalau kamu setiap malam menahannya, dan maaf telah menuduhmu tidak normal, ujar Ara merasa bersalah. Dewa tersenyum lalu menarik Ara ke dalam pelukannya. Kamu tak bersalah sayang, itu hal wajar jika kamu berpikiran seperti itu kepadaku, ucap Dewa sambil mengelus sayang kepala Ara. Ara langsung merona saat Dewa memanggilnya dengan sebutan sayang, tak lama mereka mengurai pelukannya. Jadi sekarang kamu harus cepat menguasai bela diri dan menembak yang baik agar aku bisa cepat-cepat mengambil hakku, ucap Dewa sambil tersenyum mesum. Ara hanya tersenyum malu sambil menggugkan kepalanya. Ia sudah berjanji dalam hatinya kalau dirinya akan belajar lebih giat lagi agar cepat bisa menguasai bela diri dan menambak, karena Ara juga ingin merasakan menjadi istri yang sempurna untuk suaminya. Ya udah sekarang kita keluar untuk sarapan, setelah itu barulah kita berlatih bela diri lagi, ucap Dewa. Lagi dan lagi Ara hanya tersenyum dan menggugkan kepalanya saja. Mereka langsung keluar dari kamar dan menuju ke meja makan untuk sarapan. Setelah sarapan Dewa langsung melatih Ara kembali, mengajarkan Ara dengan berbagai jurus-jurus ilmu bela diri. Ara juga belajar dengan bersungguh-sungguh, ia memperhatikan Dewa saat mengajarinya dengan berbagai jurus. 2 bulan berlalu Dewa mengajari Ara ilmu bela diri. Kini Ara sudah menguasai ilmu bela diri yang semua diajarkan oleh Dewa. Bukan di situ saja Ara juga sudah sangat pintar dalam menembak tepat sasaran. Hal itu membuat Dewa sangat bangga kepada Ara yang begitu cepat menguasai pelajaran yang ia berikan kepadanya. Saat ini Dewa sudah tak khawatir lagi dengan Ara, karena Ara saat ini sudah bisa melindungi dirinya sendiri, meski masih ada rasa takut menyelimuti hati Dewa. Sungguh luar biasa sayang, kau sudah sangat pandai menguasai jurus-jurus yang aku ajarkan selama ini, bukan hanya di bela diri, kau juga sangat terampil di bidang menambak, aku bangga padamu sayang, ucap Dewa yang langsung memeluk Ara. Ini semua juga berkat Mas yang telah sabar mengajari aku, terima kasih ya Mas, ucap Ara dengan tersenyum manis ke arah Dewa. Maaf mengganggu Tuan, ucap salah satu anak buah Dewa dengan nafas tersengal-sengagal menghampiri Dewa dan Ara sedang berpelukan di tempat latihan menembak. Dewa langsung mengurai pelukannya dengan Ara, lalu menghadap ke arah anak buahnya yang masih mengatur nafasnya. Ada apa? Tanya Dewa. Lapor Tuan, Diki telah meninggal karena bunuh diri, ucap anak buah Dewa. Dia bunuh diri, bagaimana bisa? Tanya Dewa penasaran, pasalnya tidak ada benda tajam di dalam sel tahanan Diki. Bukan hanya Dewa Ara pun ikut terkejut dengan mendengar kalau Diki meninggal bunuh diri. Maaf Tuan, Diki telah berhasil mengambil senjata dari penjaga sel, setelah itu ia langsung menembak kepalanya sendiri dengan senjata itu, ucap anak buah Dewa. Ya sudah kalau dia sudah mati, kuburkan dia dengan layak, ucap Dewa. Sebenarnya Dewa belum ingin membunuh Diki, karena ia ingin menjadikan Diki sebagai alat untuk memancing Sean keluar, namun apalah daya Diki telah mengakhiri hidupnya sendiri. Baik Tuan, jawab anak buah Dewa yang langsung undur diri. Baru saja anak buah yang melaporkan kalau Diki telah meninggal karena bunuh diri, ini ada lagi anak buah yang lainnya datang untuk melaporkan lagi. Maaf telah mengganggu Tuan, ucap anak buah itu menunduk hormat. Katakan, ucap Dewa dengan dingin. Lapor Tuan, dokter mengatakan kalau Tuan besar sudah sadar dan beliau mencari Anda, hikap anak buah Dewa. Papaku sudah sadar, tanya Dewa memastikan. Benar Tuan. Ayo Mas kita jenguk Papa, ajak Ara sambil menarik lengan Dewa. Dewa pun mengguk dan berjalan tergesa-gesa bersama Ara menuju ruang medis tempat Bram dirawat. Setelah sampai di depan ruangan medis Dewa dan Ara langsung bertemu dengan dokter yang baru saja memeriksa keadaan Bram. Dokter bagaimana keadaan papaku? Tanya Dewa. Tuan besar sudah sadar dan keadaannya sudah mulai membaik.
sebaiknya Tuan segera masuk karena beliau terus mencari-cari Anda, ujar dokter itu. Dewa langsung nyelonong masuk ke dalam begitu saja. Baik dok, terima kasih, ucap Ara yang tersenyum ke arah dokter itu. Sama-sama Nona, jawab dokter itu yang juga membalas senyuman Ara. Setelah mengucapkan terima kasih kepada dokter, Ara langsung menyusul suaminya masuk ke dalam menemui mertuanya. Papa, panggil Dewa sambil berjalan mendekati Bram yang masih terbaring lemah di brangkar. Dewa, ucap Bram yang terharu melihat anaknya. Apalagi saat ini Dewa sudah bisa berjalan, Bram sampai meneteskan air matanya karena terharu. Dewa langsung memeluk papanya, untuk menyalurkan rasa kangen, sedih, dan bahagia bersamaan. Tak lama Dewa pun mengurai pelukannya. Bagaimana keadaan Papa? Tanya Dewa sambil tersenyum. Papa sudah baik kan? Dewa, kamu sudah bisa berjalan? Tanya balik Bram. Iya Pak. Nanti kalau Papa sudah sehat aku akan menceritakannya. Ya Papa akan menunggu hal itu. Oh ya, bagaimana keadaan omamu dan tatemu? Tanya Bram yang mengingat kalau ibu dan adiknya juga terkena tembakan. Dewa langsung tertunduk lemah, ia bingung harus bicara apa. Jika ia bicara jujur ia takut papanya akan kembali drop saat mengetahui kalau omanya telah meninggal dunia. Dewa, panggil Bram yang sudah merasakan perasaannya tidak enak. Papa, bagaimana kabar Papa? Ucap Ara yang berjalan ke arahnya. Sebenarnya Ara sudah masuk ke dalam ruangan itu namun ia sengaja berdiam diri untuk memberi waktu untuk anak dan ayah untuk melepas rindu. Bram langsung beralih melihat Ara yang berjalan mendekat. Bram tersenyum. Papa baik, kalau kamu bagaimana? Petik 2. Aku Big Pa, jawab Ara sambil tersenyum. Apa Papa sudah makan? Tanya Ara. Belum. Sebentar Ara akan mengambil makanan untuk Papa, ujar Ara yang langsung keluar dari ruangan itu. Dewa, panggil Bram yang melihat anaknya hanya diam saja. Ya Pa, jawab Dewa sedikit takut kalau papanya bertanya tentang omanya lagi. Kamu tadi belum menjawab pertanyaan Papa, ujar Bram menatap ke arah Dewa menanti jawaban Dewa. Dewa menghembuskan nafasnya terlebih dahulu, ayahnya ini memang sangat keras, dia pasti akan terus memaksa jika ia tak menjawab pertanyaannya. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan Papa, maafin aku Pa, aku tidak bisa menyelamatkan Oma, jawab Dewa sedih. Apa maksudmu? Bicara yang jelas Dewa, tanya Bram yang belum mengerti apa yang dibicarakan Dewa. Oma telah tiada Pa, ucap Dewa dengan lirih namun masih bisa didengar oleh Bram. Bram langsung terdiam membisu saat mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Ia tak menyangka kalau kejadian waktu itu mengakibatkan nyawa ibu tercintanya melayang. Maafin aku yang tidak ada saat kejadian itu. Dan maafin aku yang datang terlambat Pa, ucap Dewa menangis sambil menundukkan kepalanya. Jadi omamu sudah meninggalkan kita semua? Tanya Bram memastikan, tanpa sadar air matanya mengalir begitu saja di pipinya. Dewa hanya bisa menggugkan kepala sambil menangis. Hah, Bram menghela nafasnya dengan kasar sambil menghapus air matanya. Ini adalah ketiga kalinya ia kehilangan orang yang ia cintainya. Yang pertama papanya, yang kedua istrinya dan yang ketiga adalah mamanya. Sini nak peluk papamu, ucap Bram merentangkan tangannya kepada Dewa, agar ia bisa menerima semua kenyataan yang ada. Dewa pun langsung memeluk papanya yang masih terbaring lemah. Mereka berdua sama-sama menangis karena merasa sangat kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Tanpa mereka sadari sedari tadi Ara memperhatikan ayah dan anak itu dari balik kaca ruangan itu, ia ikut menangis dan ikut merasakan kesedihan. Tak lama Bram dan Dewa pun melepaskan pelukannya, sambil menghapus sisa-sisa air mata di pipi mereka. Terus bagaimana keadaan tantemu? Tanya Bram yang juga mengkhawatirkan adiknya. Saat ini keadaan Tante Mela masih koma Pa. Tante Nela belum menunjukkan tanda-tanda akan sadar, jawab Dewa. Boleh Papa menjenguknya? Tanya Bram.
Dewa langsung berjalan ke arah sisi papanya. Di sana ada hordeng panjang pembatas antara tantenya dan papanya. Dewa langsung membuka hordeng tersebut. Terlihat Mela tengah terbaring lemah dengan peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Mela, ucap Bram lirih sambil meneteskan air matanya saat melihat keadaan adiknya. Ia tak menyangka kalau orang yang dicintai dan dibela mati-matian oleh sang adik bisa berbuat sekejam itu kepada adiknya dan keluarganya. Bersambung.